Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembaran Cerita Horor. Di episode kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita pendek berjudul Kemah Horor Penunggu Danau Angker. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke lembaran ceritanya. Namaku Indi. Aku adalah seorang mahasiswi dari salah satu universitas ternama di Jakarta. Cerita ini bermula ketika aku dan kedua sahabatku yang bernama Natalie dan Sarah memutuskan untuk pergi berkemah di tepi danau yang dikelilingi oleh pepohonan lebat. Saat itu, suasana masih terlihat terang karena malam baru saja datang. Warna jingga setelah matahari terbenam masih bisa kami lihat di ufuk barat. Sebenarnya, rencana kami berkemah dimulai dari jam 3 sore hari. Namun, karena ada suatu halangan yang tak terhindarkan, kami jadi sampai di tempat ini pada jam 6 sore lebih atau selepas maghrib. Kami sangat senang dengan alam dan petualangan. Jadi, kami pikir ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan, sehingga kami tidak punya firasat apapun tentang tempat ini sebelumnya. Namun, apa yang terjadi selama malam itu sangatlah menakutkan dan membuat bulu kuduk merinding. Singkat cerita, setelah kami mendirikan tenda dan membuat api unggun, kami duduk di sekitar api sambil bercerita dan tertawa. Suasana awalnya begitu menyenangkan dan hangat. Namun, tiba-tiba angin berhembus kencang, membuat api unggun berkobar dan membuat kami merasa sedikit terganggu. Kayaknya mau hujan deh. Ucap Sarah menebak. Di aplikasi HP-ku malah bilang cuaca lagi cerah nih. Ucap Natalie menimpali. Ya, paling cuma angin doang. Ucapku membalas. Bagiku, masih masuk akal cuaca bisa saja cepat berubah di daerah dataran tinggi. Akan tetapi, ketika kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada suara langkah kaki manusia yang pelan-pelan terdengar dari arah pepohonan yang lebat. Kami saling pandang dengan raut wajah yang penuh pertanyaan. Siapa ya itu? Ucap Sarah pelan. Udahlah, gak usah dihiraukan. Paling juga hewan. Ucapku asal demi membuat hati kami tenang. Tapi tak bisa kami pungkiri, kami merasa aneh karena kami tak mendengar apapun sebelumnya. Dan kami merasa seolah-olah ada seseorang yang mengintai kami. Kami menjadi sedikit was-was. Kemudian,
Kami mencoba untuk meredakan kecemasan kami dengan bercanda dan berusaha meyakinkan satu sama lain bahwa mungkin itu hanyalah seekor binatang. Namun, selang beberapa saat, suara langkah itu semakin mendekat. Terdengar seperti ganjil, seperti langkah manusia. Kami kembali saling menoleh dan menghentikan obrolan. Kami lantas memperhatikan asal suara itu yang berada di semak-semak tak jauh dari kami. Mau dicek nggak? Tanya Natali. Sebaiknya kita pergi aja dulu dari sini. Ucapku yang merasa bulu kuduku merinding. Aku merasakan sesuatu yang tak beres. Hingga tiba-tiba api unggun kami padam. Seakan ada hembusan angin yang memadamkannya. Kami merasa gelisah dan ketakutan. Sarah yang memang paling penakut di antara kami, tubuhnya mulai gemetar dan dia menangis. Natali yang melihat Sarah ketakutan juga mulai bicara dengan nada gemetar. Benar, kita sebaiknya pergi dulu dari sini. Ini udah mulai gak beres. Ucapnya. Baru saja kami berpikir sejenak. Tiba-tiba, Apa itu? ucap Sarah ketakutan, hampir berteriak saat dia melirik ke arah pepohonan di dekat kami. Kami tidak tahu apa yang dia lihat, namun itu membuat kami semakin ketakutan. Semuanya, tolong. Ayo, kita masuk dalam tenda sekarang. Sekarang. Pinta Sarah yang semakin terlihat tidak karuan. Apa? Apa yang kamu lihat? Tanya Natali. Sarah tidak menjawab. Dia hanya menunduk sambil menangis dan menarik-narik bajuku dan baju Natali. Lalu kami pun memutuskan untuk pergi masuk ke dalam tenda. Ketika kami berusaha untuk bangkit dan mengambil barang-barang kami, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang menyeramkan muncul. Suara itu terdengar begitu jelas, seolah-olah berada di dekat kami. Tapi kami tak melihat apapun dan siapapun di sekitar kami. Kami benar-benar merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata yang menghantui di sekitar kami. Tanpa ragu, kami pun langsung bergegas masuk ke dalam tenda dan menutup resleting pintu tenda. Sesaat kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekati tenda kami dengan diiringi suara tawa yang menyeramkan. Kami duduk berbaris di dalam tenda dan mencoba untuk menenangkan diri kami.
Tetapi suasana menjadi semakin tegang dan mencekam. Kami di dalam tenda yang duduk dengan nafas terengah-engah, saling berpegangan tangan, berusaha saling menguatkan. Kami pun mengucap doa di dalam hati, meminta perlindungan dari Tuhan, supaya tak ada mara bahaya menimpa kami. Suara-suara itu terus berlanjut menghantui kami sepanjang malam. Kami yang merasa pasrah dengan apa yang terjadi pun mencoba untuk tidur, walaupun suasana di luar tenda terasa sangat tidak masuk akal. Dan baru saja kita merebahkan badan dan mencoba untuk menganggap apa yang terjadi adalah hal yang biasa. Tiba-tiba kami melihat ada 2 telapak tangan yang sedang memanjat di tenda kami. Siluet tangan itu muncul dari bawah dan perlahan naik ke atas tenda. Kejadian itu membuat kami bertiga hampir saja berteriak. Kami bertiga sudah sama-sama menangis. Kami terus berdoa di dalam hati agar gangguan itu cepat pergi. Namun yang terjadi bukannya pergi. Kedua tangan itu malah berdiam diri di atas tenda, tepat di tengah-tengah tenda. Kami tak kuasa menahan rasa takut. Lalu kami menarik selimut, menutup badan hingga kepala dengan selimut. Di dalam selimut, kami mencoba memejamkan mata dengan tetap berdoa semampu kami. Beberapa waktu pun berlalu. Karena kelelahan dengan tubuh yang terus tegang, akhirnya kami pun bisa tertidur, dan gangguan-gangguan itu pun hilang. Namun, selang beberapa jam aku terbangun. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 2 malam. Aku merasa sangat kebelet buang air kecil. Kubuka selimut. Kulihat kedua sahabatku tertidur pulas. Di saat seperti ini pakai kebelet segala. Natalie dan Sarah juga baru terlelap. Sial. Ucapku, merutuki diriku sendiri yang terbangun karena ingin buang air kecil. Aku terdiam sejenak. Kulihat ke seluruh tenda. Kedua tangan itu memang sudah tak ada. Lalu aku pasang pendengaranku. Suara-suara itu juga sudah tidak ada. Namun, aku masih merasa sangat takut jika keluar tenda sendirian. Tapi aku juga merasa tak tega untuk membangunkan kedua sahabatku yang sedang tertidur lelap. Dan akhirnya aku memutuskan untuk memberanikan diri keluar tenda sendirian. Saat aku sudah di luar tenda, angin malam yang dingin langsung menerpa tubuhku yang hanya mengenakan kaos oblong dan ditutupi dengan kardigan rajut. Saat itu, aku sudah memegang senter yang menyala. Suasana hening menyapaku. Aku masih merasa ketakutan.
Namun, rasa ingin buang air kecil semakin tak tertahankan. Aku pun memberanikan diri untuk melangkahkan kakiku sambil berdoa di dalam hati. Karena tak ada toilet di sekitar sini, aku memutuskan untuk buang hajat di lubang yang kubuat di dekat semak-semak yang berada tak jauh dari tenda. Aku mulai menuntaskan buang hajatku. Perasaan lega terasa di tubuhku, sampai aku dikejutkan dengan Sarah yang tiba-tiba berada di belakangku. Astaga Sarah, ngapain kamu di sini? Tanyaku dengan sedikit terperanjat. Dia tak menjawab. Dia hanya diam menunduk. Aku arahkan lampu senterku tepat ke wajahnya. Kulihat matanya tertutup. Saat itu, aku berpikir mungkin dia tertidur sambil berjalan. Ya ampun, anak ini tertidur sambil berjalan. Duh, bahaya. Ucapku. Kemudian aku berdiri sambil menutup celanaku. Lalu aku mendekatinya. Kuraih salah satu tangannya, berniat untuk menggiring dia kembali ke tenda. Namun, saat aku sentuh, tangannya begitu dingin seperti mayat. Di situ aku mulai merasa aneh dan janggal. Aku berusaha untuk berpikir positif. Mungkin karena suhu di luar memang dingin, makanya tubuhnya pun menjadi terasa dingin juga. Lalu aku berusaha menariknya pergi. Namun Sarah seperti tak mau pergi dari sana. Aku mencoba menarik tangannya lagi. Dia menahannya. Aku kemudian menoleh ke arahnya yang masih tertunduk diam. Aku pun mencoba menariknya lagi. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari mulut Sarah. Seketika aku merasa merinding. Namun aku memberanikan diri untuk kembali mengarahkan senter ke wajahnya dan melihat matanya. Siapa tahu dia mengerjaiku dengan pura-pura tidur berjalan. Dan saat aku benar-benar memperhatikan matanya yang tertutup, pelan-pelan matanya terbuka. Aku sangat terkejut karena melihat bola mata yang semuanya berwarna hitam. Lalu perlahan mengeluarkan cairan hitam yang mengalir ke pipinya. Senyumnya mengembang, menampilkan gigi runcing yang juga mengeluarkan cairan hitam. Suaranya keluar. Tanpa pikir panjang, kulepas tangannya. Lalu aku langsung berlari kencang menuju tenda. Saat sampai di dalam tenda, aku sangat terkejut karena kulihat Sarah masih tertidur pulas bersama Natalie. Suara itu masih terdengar, suara cekikikan yang menyeramkan dan membuat bulu kuduk merinding.
Segera aku tutup tenda. Aku masuk ke dalam selimut. Aku tutup telinga dan memejamkan mata. Berharap aku bisa tertidur kembali meski di tengah gangguan yang mengerikan itu. Aku terus berdoa dalam hati, dan akhirnya setelah beberapa saat suara itu hilang dan aku kembali tenang. Aku memberanikan diri untuk membuka kedua mataku, dan aku melirik ke arah kedua sahabatku. Lalu kupeluk mereka, dan akhirnya aku pun tertidur. Hingga akhirnya pagi tiba. Dan ketika matahari terbit, kami terbangun. Kami memutuskan untuk tak melanjutkan kegiatan di situ. Dengan cepat, kami membereskan tenda dan melarikan diri dari tempat itu, meninggalkan kejadian mengerikan di belakang kami. Aku tak menceritakan kejadian yang aku alami sendiri kepada kedua sahabatku itu. Aku rasa aku juga tak sanggup untuk menceritakannya. Aku juga tak mau jika mereka akan semakin ketakutan. Jadi, aku memendamnya sendiri. Namun, aku bertanya pada Sarah, apa yang dia lihat di semak-semak hingga membuatnya berteriak ketakutan. Dia mengatakan melihat seorang perempuan dengan kedua bola mata berwarna hitam dan gigi runcing yang mengeluarkan cairan hitam. Ternyata sama persis dengan sosok yang menyerupai Sarah yang aku lihat saat buang air kecil. Mengingatnya lagi membuatku merasa merinding. Setelah kejadian itu, kami tidak lagi berani berkemah di tempat itu. Kami pun berjanji untuk tak lagi kembali ke sana, walau hanya untuk menikmati pemandangan danau yang indah. Ternyata tempat yang indah itu menyimpan sesuatu yang mengerikan. Tamat. Baiklah para pendengar sekalian, sekian cerita dari saya. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap di lembaran cerita horor.